Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lalu Muhammad Jalani selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Profesor Bangun Mulyo Sukojo, Bapak Husnul Hidayat dan Ibu Nur Naila Hayati. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada sidang tugas akhir ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Gengsar Biskulo, NRP 033164000078. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penggunaan Toolbox Case2 Regional Cost Color pada SNAP untuk estimasi total suspended solid pada citra satelit Landsat 8. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian saya ini adalah wilayah pesisir ini merupakan wilayah yang sangat penting ditinjau dari berbagai sudut pandang, perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara wilayah daratan dan lautan di wilayah pesisir ini telah membentuk ekosistem yang sangat beragam, sangat produktif, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sehingga mengetahui kualitas perairan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan pemantauan kualitas perairan di lingkungan pesisir ini yang lebih efisien telah menuntun pada pengembangan dan kemajuan penting pada teknologi penginderaan jauh, di mana pada kegiatan pemantauan kualitas perairan tersebut, teknologi satelit penginderaan jauh dapat untuk menentukan kadar TSS dan klorofil A pada suatu perairan, di mana kadar TSS atau kadar TSS dan kadar klorofil A tersebut merupakan parameter untuk menentukan kualitas perairan. Berdasarkan hal tersebut, berbagai macam algoritma telah dikembangkan agar dapat digunakan untuk memantau perairan secara efektif serta akurat. Salah satunya adalah tool situasi ini. Tool situasi merupakan salah satu tool yang ada pada perangkat lunak SNAP yang dikembangkan oleh Dover dan Stiller menggunakan database dari simulasi inversi transfer radiatif, menggunakan teknologi jaringan saraf untuk mendapatkan komponen optikal air atau water constituent. Istilah lainnya adalah komponen IOP atau Inherent Optical Properties. Dari komponen IOP ini, konsentrasi TSS dan klorofil dapat dihitung. Tool situasi ini dapat digunakan pada beberapa sensor. Sensor satelit seperti Sentinel-3, Sentinel-2, MODIS, MERIS, dan SeaWive. Namun seperti algoritma penginderaan jauh pada umumnya, situasi ini juga memiliki keterbatasan pada hasil perhitungan datanya, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan tool situasi ini untuk estimasi TSS dan klorofil A di suatu perairan. Untuk rumusan dan batasan masalah pada penelitian saya, rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana penggunaan perangkat tool situasi ini untuk estimasi TSS menggunakan citra satelit Landsat 8. Kemudian bagaimana hasil perbandingan uji statistik antara data estimasi TSS menggunakan tool situasi pada citra satelit Landsat 8 dengan data in situ TSS. Kemudian bagaimana persebaran TSS yang ada pada perairan Brisbane dan Hobart. Kemudian untuk batasan masalahnya, citra yang digunakan untuk mengestimasi TSS adalah citra satelit Landsat 8 dengan tahun akuisisi data 2014 hingga 2018 yang telah disesuaikan dengan waktu pengambilan sampel in situ. Kemudian wilayah penelitiannya yang adalah Brisbane dan Hobart, Australia. Kemudian untuk algoritma yang digunakan untuk mengestimasi TSS ini adalah situasi dan metode perbandingan nilai TSS, nilai estimasi TSS dengan in situ TSS dilakukan dengan uji statistika, R kuadrat, RMSE, dan NMAE. Untuk metode penelitian, wilayah penelitian pada tugas akhir saya ini ditentukan berdasarkan ketersediaan data in situ dari situs web AODN. Sehingga ada dua lokasi penelitian di sini. Yang pertama adalah Brisbane dan yang kedua adalah Hobart. Titik-titik segitiga merah ini merupakan titik-titik yang nantinya akan dilakukan penelitian. Kemudian untuk peralatan yang saya gunakan, perangkat lunak
nya secara umum adalah Google Earth, Snap versi 7 dan ArcMap versi 10.4. Kemudian data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah citra satelit Landsat 8 level 1 dan level 2 di wilayah Brisbane dan Hobart dengan tanggal akuisisi data 2014 hingga 2018 yang disesuaikan dengan waktu pengambilan sampel pada data in situ TSS. Citra satelit Landsat 8 ini saya dapatkan melalui situs web USGS. Kemudian untuk data in situ TSS sendiri berada pada wilayah Brisbane dan Hobart dengan waktu pengambilan sampel tahun 2014 hingga 2018 dan data in situ ini saya dapatkan dari situs web AODN atau Australia Ocean Data Network. Kemudian berikut ini merupakan data informasi lebih detail mengenai citra Landsat 8 yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 8 buah citra satelit Landsat 8 dengan perbedaan waktu akuisisi data antara citra dan pengambilan sampel in situ adalah plus minus 2 hari. Selanjutnya untuk alur pengolahan data, yang pertama adalah persiapan data. Data yang sudah diunduh tadi disortir dan dipilih agar waktu akuisisi data citranya tidak berbeda jauh dengan waktu pengambilan sampel lapangan. Dalam hal ini selisihnya plus minus 2 hari maksimal. Kemudian ketika data citra yang sudah disiapkan tadi, kemudian dilakukan perhitungan nilai TSS menggunakan tool situasi ini. Ketika perhitungan menggunakan tool situasi ini sudah selesai, maka dilakukan pengecekan citra dengan tujuan agar citra hasil olahan tool situasi ini tidak terdapat error. Error yang saya maksud di sini adalah ketika citra secara visual berwarna hitam atau memiliki nilai piksel yang tidak normal. Kemudian ketika tidak terdapat masalah pada hasil citra, hasil proses citranya, kemudian estimasi nilai TSS didapatkan. Perbedaan antara estimasi TSS menggunakan tool situasi ini kemudian dievaluasi menggunakan analisa uji statistika, yaitu yang pertama adalah R kuadrat, kemudian RMSE dan NMAE. R kuadrat ini dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. RMSE ini digunakan untuk mengetahui error pada estimasi TSS, dan NMAE ini digunakan untuk mengetahui akurasi hasil estimasi TSS. Kemudian ketika setelah dilakukan analisa uji statistika, maka ditentukan standar NMAE. Di sini standar NMAE yang digunakan adalah kurang dari 30%. Maka ketika data estimasi TSS tersebut kurang dari 30% dengan kata lain sesuai dengan standar NMAE, maka akan dilakukan pembuatan layouting peta agar memudahkan visualisasi data dan kemudian ditambahkan dengan analisa kondisi perairan. Namun ketika data hasil estimasi TSS ini tidak sesuai dengan standar NMAE, maka akan dilakukan analisa hasil penelitian. Kemudian untuk hasil penelitian saya, yang pertama adalah reflektan permukaan. Reflektan permukaan ini merupakan data yang dihasilkan dari proses koreksi atmosfer, di mana pada gambar 1 dan 2 merupakan grafik nilai reflektan di wilayah Brisbane, dan untuk gambar 1 ini merupakan grafik nilai reflektan dari hasil koreksi atmosfer dari tool situasi. Untuk gambar 2 merupakan grafik nilai reflektan permukaan yang saya dapatkan dari citra Landsat 8 level 2 yang saya dapatkan dari USGS. Dapat kita lihat perbandingan dari nilai reflektan permukaan tersebut. Untuk pada hasil reflektan situasi ini didapatkan pada band 1 hingga band 5 berada di nilai di bawah 0,05. Sedangkan pada reflektan permukaan pada data Landsat 8 level 2 didapatkan pada band 1 hingga band 4 berada di nilai di bawah 0,5, dan pada band 5 berada di antara 0,25 hingga 0,2. Kemudian untuk reflektan permukaan berikutnya, di sini ada gambar 3 dan gambar 4 yang merupakan grafik nilai reflektan permukaan pada wilayah Hobart. Untuk
hasil reflektan permukaan pada tool situasi didapatkan pada band 1 hingga band 4 cenderung beragam dan cenderung sama pada band 5, sedangkan untuk nilai reflektan permukaan pada citra satelit Landsat 8 level 2 pada band 1 cenderung sama dan cenderung beragam pada band 5. Selanjutnya berikut ini merupakan hasil estimasi TSS menggunakan tool situasi tersebut. Pada tabel 1 merupakan hasil estimasi TSS Citra tanggal 28 September 2014 yang didapatkan 14 titik match up atau titik pengamatan. Kemudian pada tabel 2 merupakan hasil estimasi TSS menggunakan tool situasi pada citra Landsat 8 dengan tanggal akuisisi 2 Januari 2015 didapatkan 15 titik pengamatan. Kemudian pada tabel 3 merupakan TSS Citra pada tanggal 29 Desember 2015 dan didapatkan 19 titik pengamatan. Untuk tabel 4 didapatkan hasil estimasi TSS Citra satelit Landsat tanggal 31 Juli 2015 didapatkan 20 titik pengamatan dan pada tabel 5 hasil estimasi TSS Citra pada tanggal 31 Desember 2016 didapatkan 24 titik. Kemudian pada tabel 6 yang merupakan hasil estimasi TSS Citra tanggal 20. Di sini berdasarkan hasil estimasi TSS didapatkan dari 8 citra satelit Landsat 8 didapatkan total pengamatan sebanyak 131 titik dengan 48 dari 131 titik tersebut dirasa memiliki nilai yang mendekati dengan data in situ, yaitu dengan selisih tidak lebih dari 3 mg per liter. Kemudian perbandingan data antara hasil estimasi TSS menggunakan situasi dengan data in situ TSS, terdapat perbedaan nilai di mana hasil estimasi TSS dari tool situasi ini kebanyakan memiliki nilai yang lebih kecil dari data in situ TSS, yaitu sebanyak 89 dari 131 titik. Kemudian untuk hasil uji statistik R kuadrat, RMSE, dan NMAE dapat dilihat pada diagram pencar plot TSS Citra berikut ini. Dari diagram pencar TSS Citra tanggal 28 September 2014 hingga dan data in situ TSS 30 September 2014 hingga gambar 9 yang merupakan plot TSS Citra tanggal 31 Desember 2016 dan data in situ TSS 31 Desember 2016. Kemudian ini merupakan plot TSS Citra untuk yang lain dengan tanggal akuisisi yang lain. Yang pertama adalah tanggal plot TSS Citra tanggal 29 April 2017 hingga plot TSS Citra tanggal 28 Juni 2018. Kemudian untuk gambar 12, ini merupakan plotting diagram pencar untuk semua data match up, di mana total pengamatan tadi 131 titik dan didapatkan R kuadrat sebesar 0,036, RMSE 24,29, dan NMAE sebesar 198,75%. Rangkuman dari hasil uji statistik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari hasil uji statistik didapatkan citra yang memiliki koefisien determinasi terbesar adalah citra Landsat tanggal 28 Juni. Kemudian berdasarkan nilai koefisien determinasi tersebut, kebanyakan bahwa data estimasi TSS ini memiliki hubungan yang sangat lemah dengan data in situ. Kemudian citra yang memiliki RMSE terbesar adalah citra dengan tanggal akuisisi 29 April 2017 dan citra dengan RMSE terkecil adalah citra dengan tanggal akuisisi 28 Juni 2018. Selanjutnya dari perhitungan NMAE dapat kita lihat bahwa semua hasil estimasi TSS ini memiliki nilai di bawah standar NMAE, yaitu lebih dari 30%.
Dengan kata lain, data hasil estimasi TSS ini tidak sesuai dengan konsentrasi TSS yang ada di lapangan. Korelasi yang sangat lemah, kemudian nilai RMSE yang cukup besar, dan nilai NMAE yang tidak sesuai standar tadi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan waktu pengambilan sampel lapangan dan waktu akuisisi citra satelit. Di sini pada gambar 13 yang merupakan plot TSS untuk semua data citra yang dibedakan berdasarkan selisih waktu akuisisi data. Untuk titik-titik yang berwarna merah merupakan titik TSS yang memiliki selisih waktu akuisisi data plus minus 2 hari dengan data in situ TSS. Kemudian titik berwarna hijau memiliki selisih waktu 1 hari, dan titik warna kuning memiliki waktu selisih pengambilan sampel 0 hari. Dari gambar tersebut dapat kita perhatikan bahwa meskipun pengambilan waktu akuisisi citra dan pengambilan sampel lapangan ini dilakukan pada hari yang sama, namun titik-titik yang dihasilkan tersebar berjauhan dan jauh dari garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pengambilan waktunya dilakukan pada hari yang sama, namun dapat terjadi perubahan kondisi perairan, sehingga nilai estimasi TSS ini terjadi perbedaan nilai estimasi TSS antara citra dan data in situ TSS, di mana untuk penginderaan jauh perairan ini khususnya untuk pengamatan kualitas perairan, perbedaan waktu yang dianjurkan adalah selisihnya plus minus 3 jam. Kemudian yang kedua adalah penggunaan citra dan algoritma perangkat yang mungkin spesifik pada sensor tertentu. Pada penelitian saya ini digunakan citra satelit Lansa 8 yang membawa 2 sensor, yaitu sensor OLI atau Operational Land Imagery dan sensor TIRS atau Thermal Red Infrared Sensor, di mana cangkupan spektral dan kinerja radiometrik dari sensor Landsat ini, khususnya untuk sensor OLI, dirancang untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi perubahan tutupan lahan. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh adalah input data parameter yang kurang sesuai dengan kondisi perairan. Parameter pemrosesan seperti SM faktor backscattering partikel atau faktor hamburan barik TSS ini perlu disesuaikan dengan kondisi perairan yang ada, di mana TSM faktor D4 ini merupakan data yang diambil melalui pengukuran lapangan. Parameter lain yang berpengaruh adalah salinitas dan temperatur. Meskipun dalam hal ini ketika dimasukkan parameter suhu dan salinitas yang berbeda, namun tidak dihasilkan nilai estimasi TSS yang berbeda secara signifikan. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh hasil koreksi atmosfer. Hasil koreksi atmosfer ini berupa data reflektan permukaan, di mana data reflektan permukaan tersebut digunakan untuk menentukan IOP yang nantinya digunakan untuk menghitung TSS. Sehingga ketika hasil koreksi atmosfer atau data reflektan permukaan yang dihasilkan dari hasil koreksi atmosfer ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka nilai in situ TSS yang dihasilkan maka akan berbeda juga dengan data in situ TSS. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama adalah citra dari 8 citra satelit Lansa 8 dengan tanggal akuisisi data dari 28 September 2014 hingga 28 Juni 2018 pada perairan sekitar Brisbane dan Hobart didapatkan total titik pengamatan sebanyak 131 titik. Kemudian berdasarkan hasil uji statistika data match-up, didapatkan untuk semua data R kuadrat sebesar 0,037, RMSE sebesar 24,28 mg per liter, dan NMAE sebesar 198,75. Dari perhitungan NMAE tersebut dapat dilihat bahwa hasil estimasi TSS menggunakan tool situasi ini memiliki nilai di bawah standar, sehingga hasil estimasi TSS ini tidak sesuai dengan konsentrasi TSS di lapangan.
Kemudian perbedaan nilai estimasi TSS, kemudian hubungan korelasi yang sangat lemah, dan nilai NMAE yang di bawah standar tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perbedaan waktu pengambilan sampel, kemudian penggunaan citra dan algoritma tool yang spesifik pada sensor tertentu, kemudian input data parameter yang kurang sesuai dengan kondisi perairan, dan yang terakhir adalah, dan yang paling berpengaruh adalah hasil koreksi atmosfer. Di sini dari saran dari saya adalah pada penelitian sejenis selanjutnya untuk menggunakan data citra satelit dengan waktu akuisisi citra yang tidak jauh berbeda dengan waktu pengambilan sampel in situ. Kemudian masih sedikitnya penelitian tentang analisis perangkat tool situasi ini diharapkan ke depannya terdapat penelitian lebih lanjut mengenai validasi data atau produk yang dihasilkan, tentunya dengan data yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam. Dan saran yang terakhir adalah pada penelitian selanjutnya gunakan data reflektan permukaan yang diambil melalui pengukuran lapangan dan bukan dari data citra konsol 8 level 2 yang saya gunakan tadi untuk membandingkan data reflektan permukaan hasil koreksi atmosfer pada perangkat tool situasi ini. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Lalu Muhammad Jailani selaku pembimbing, dosen pembimbing.